Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Ya, shalom buat teman-teman rekan pemuda dimanapun berada. Kita akan membaca bahkan merenungkan firman Tuhan. Kita akan belajar di sekeliling firman Tuhan. Namun sebelumnya kita meminta kekuatan dalam doa untuk pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dimuliakanlah nama-Mu di tempat ini. Kami sangat bersyukur kami mempunyai Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sedetik pun, dan nyata bahwa kami tetap senantiasa hidup dalam kasih-Mu, ada sehat dan kuat. Saat ini Tuhan, kami sebagai muda-mudimu mau membaca bahkan merenungkan akan firman-Mu.
Kami mohon kepadamu Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh fokus mendengarkan firman. Terlebih firman itu kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, layakkan kami untuk membaca, merenungkan firman. Ampuni salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman semua, atau rekan-rekan pemuda dimanapun berada, firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama pada saat ini, saya ambil dari Yakobus pasal 3 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Saya ulangi, Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Diberikan satu judul yaitu hikmat yang dari atas. Demikian firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin. Ya, teman-teman semua dimanapun berada, pembacaan kita pada saat ini diberikan satu tema yaitu hikmat membawa damai. Hikmat membawa damai. Ada ungkapan orang bijak yang mengatakan bahwa dari buah kita dapat mengetahui pohonnya. Yang artinya hanya dengan melihat buah dari jenis buah tertentu, maka kita dapat menebak jenis pohon yang menghasilkan buah tersebut. Misalkan kita melihat buah durian, maka otomatis dalam pikiran kita membayangkan pohon durian sebagai sumbernya. Lalu kemudian kalau kita melihat buah rambutan, maka dapat dipastikan kalau buah tersebut berasal dari pohon rambutan. Namun tidak mungkin buah durian dihasilkan oleh buah rambutan. Itu tidak mungkin ya. Dan sebaliknya, buah rambutan tidak dihasilkan oleh pohon durian. Nah, teman-teman sekalian, sekalipun buah durian tersebut ditempel dengan kertas yang bertuliskan ini adalah buah rambutan, namun secara refleks, pikiran kita akan menolak dan mengatakan bahwa tidak mungkin itu pohon rambutan, itu pasti pohon durian. Sudah terlihat dari pohonnya, lalu kemudian tercium baunya. Ya, saudara-saudara sekalian yang sama dikasihi Tuhan,
Demikian juga halnya dengan sikap hidup yang kita nampakkan dalam kehidupan keseharian sebagai muda-mudi dimanapun kita berada. Nah, orang dapat melihat sikap hidup keseharian kita. Orang lain dapat mengidentifikasi siapa kita dan dari mana asal usul kita. Ya, contohnya sekalipun di baju kita ditempelkan atau dikasih label bertuliskan saya ini orang benar, ya. Tapi kalau kelakuan kita tidak benar, maka otomatis pasti orang lain akan menolak dan mengatakan kalau sesungguhnya kita adalah orang yang tidak benar. Ah, salah itu yang label bajunya. Masa label bajunya bertuliskan orang benar, padahal kelakuannya tiap hari, tingkah lakunya tiap hari tidak seperti itu. Ya, otomatis orang lain akan menolak, ya. Sebaliknya, sekalipun banyak predikat buruk dilekatkan orang lain pada diri kita sebagai anak muda-mudi, ya, atau sebagai anak-anak Tuhan. Misalnya, si ini jelek sifatnya, atau kata orang dia orangnya seperti itu, orangnya kasar, orangnya cepat marah. Namun, jika kita senantiasa sabar dan tekun berbuat baik dalam kehidupan kita, maka cepat atau lambat pada akhirnya orang lain akan mengakui kalau sesungguhnya kita ini adalah orang benar atau orang baik. Nah, itulah saya pernah katakan bahwa kita janganlah mempromosikan diri atau tidak perlu kita memperlihatkan kepada orang lain bahwa saya ini PPGT yang sering beribadah, PPGT yang sangat aktif, tidak perlu. Tetapi orang lain sendiri akan bisa menilai dengan cara kita berbicara, dengan cara kita bertingkah laku dan bertutur kata dan sebagainya. Ya, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, seperti dalam pembacaan kita yaitu Yakobus, sangat dengan keras menyoroti praktek hidup keseharian banyak orang Kristen yang mengklaim diri mereka memiliki hikmat Kristen, ya, mengaku katanya saya ini orang bijak, katanya saya ini orang berhikmat, katanya saya orang pintar, cerdas, namun sesungguhnya perbuatan mereka jauh dari nilai-nilai hidup yang Kristiani, ya, jauh dari hidup yang dikatakan sebagai anak-anak Tuhan. Banyak juga menganggap diri mereka memiliki hikmat dan pengertian yang banyak, ya. Namun kehadirannya justru hanya menimbulkan perselisihan dan perpecahan, atau kehadirannya tidak membawa damai, ya. Oleh karena itu, dalam bacaan kita pada saat ini, termasuk Yakobus memberi petunjuk tentang rahasia untuk mendapatkan hikmat yang benar dan yang sejati, yaitu dengan memintanya kepada Allah. Terlebih, hal itu dapat dilakukan dengan rajin membaca. Rajin membaca apa ya? Pastinya rajin membaca Alkitab. Rajin membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu. Ya. Saudara-saudara sekalian yang sama dikasihi Tuhan, firman itu sendiri secara sempurna, ya, termanifestasikan secara utuh melalui ajaran dan keteladanan hidup yang dilakukan oleh Yesus Kristus, Sang Pembawa damai. Ya. Jadi kita sebagai anak muda-mudi harus tetap
meneladani Kristus dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita sangat beruntung bahwa kita diakui adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dosanya lewat pengorbanan Yesus Kristus. Lalu kemudian kata hikmat. Hikmat yang berasal dari Allah memungkinkan kita menjalani hidup dalam kebenaran dan damai. Ya, kebenaran dan damai. Serta mampu bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam segala situasi apapun. Ya. Bergantung kepada Allah dalam pergumulan apapun. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai anak mudi Kristen zaman sekarang, tantangan dan godaan hidup merupakan satu fakta yang akan terus-menerus mewarnai perjalanan kehidupan setiap orang, ya, tanpa terkecuali. Tarik-menarik antara mengandalkan hikmat Allah atau mengandalkan hikmat dunia merupakan dua ketegangan yang terus-menerus berperang di dalam hati kita sebagai pengikut Kristus. Ada dua tantangan, ya. Hikmat Allah dan hikmat duniawi. Ya. Ada hikmat duniawi apa saja, yaitu iri hati, dengki, dan hawa nafsu. Semuanya itu adalah dari setan-setan. Tetapi hikmat dari Allah adalah pertama-tama yaitu murni. Selanjutnya dia adalah pendamai. Selanjutnya dia adalah seorang peramah. Pembuah-buah baik yang baik dan tidak memihak dan tidak munafik. Ya. Orang-orang yang mengandalkan hikmat Allah, saudara-saudara sekalian, akan dimampukan untuk fokus melihat rancangan masa depan yang sungguh indah dari Allah, ya, yang sudah Dia sediakan buat kita semua. Jadi sebagai pemuda-pemudi Kristen, kita tidak perlu khawatir dalam kehidupan kita, ya. Kita harus tetap senantiasa beriman, walaupun saat ini mungkin belum berhasil. Kita yakinkan, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan pasti mempunyai keyakinan yang luar biasa. Tuhan sudah menyediakan masa depan yang sungguh indah dalam kehidupan kita. Jadi jangan khawatir, jangan takut, ya. Keyakinan ini akan mematangkan sikap kita, ya. Setiap orang yang beriman mendewasakan iman kita, ya. Makanya setiap anak muda-mudi harus tetap senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup, di dalam setiap apapun harapan-harapan kita. Nah, melalui itu akan terwujud juga melalui sikap hidup yang benar, ya, melalui sikap hidup yang benar sebagai buah-buah iman, ya. Orang yang berhikmat, sudah saya katakan tadi bahwa orangnya selalu peramah, ya, sabar, ya, pembawa damai, tidak memihak kepada yang lain, orangnya netral, ya, dan terlebih dia tidak munafik. Saudara-saudara sekalian yang sama dikasihi Tuhan, buah-buah iman yang kita nyatakan akan menjadi kesaksian hidup kita, ya, bagi setiap orang yang kita jumpai, ya. Makanya dikatakan bahwa menjadi pembawa damai dimanapun kita berada, dan siapapun kita jumpai dia akan menjadi senang, ya, dia akan menjadi tentram, sehingga orang lain pun dapat mengetahui dari mana kita berasal, ya, dari mana kita berasal, yaitu dari Allah kita adalah dari Allah kita karena kita adalah anak-anaknya. Tetapi siapa yang mendua hati, dicamkannya, yang mendua hati di sini akan mudah tergoda, ya, oleh tawaran hikmat dunia, oleh
kenikmatan dunia yang sifatnya semu, yang sifatnya sementara, bahkan akan menjadi sia-sia adanya. Kedamaian dan kebahagiaan hidup akan jauh darinya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pemuda-pemudi dimanapun kita berada, harus tetap senantiasa menjadi pembawa damai. Mari kita sebagai muda-mudi yang tetap senantiasa menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Roh Kudus memampukan kita untuk memperlakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Terpujilah Allah, haleluya, amin. Ya, saudara-saudara sekalian, menutup renungan kita pada saat ini, kita akan berdoa mendoakan teman-teman sekalian secara keseluruhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami angkat kepadamu di setiap langkah kehidupan kami. Kami sangat bersyukur, bersuka cita. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan tetap senantiasa mengambil bahagian yang terbaik dalam kehidupan kami sebagai muda-mudi dimanapun kami berada. Terlebih kami tetap senantiasa menjadi pembawa damai, menjadi pelaku firman. Berkati kami semua Tuhan. Ajar kami untuk tetap senantiasa setia dalam kehidupan kami, menjadi anak-anak yang taat. Karena kami adalah anak-anak Allah ketebusan. Terima kasih Tuhan untuk saat ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami semua. Boleh merenungkan akan firman. Pada saat ini kami datang berdoa buat pengurus PPGT Jemaat Juata Permai, pengurus PPGT Klasis, bahkan semua anggota PPGT dimanapun berada. Bapa di sorga, Engkau kuatkan semua anak muda-mudimu Tuhan. Berikan kekuatan iman di dalam mengangkat tugas dan pelayanan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka tetap senantiasa mengangkat pelayanan dengan penuh sukacita. Di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah anak muda-mudimu tetap senantiasa memperlihatkan jati diri yang sangat luar biasa dimanapun mereka berada. Berikan mereka tetap senantiasa kekuatan, kesehatan Tuhan. Biarlah mereka tetap senantiasa sehat dan kuat mengangkat tugas dan pekerjaan. Berkati mereka dalam bangku sekolah, dalam perkuliahan, berkati mereka dalam pekerjaan. Bapa di surga, kami tetap senantiasa bergumul di dalam kehidupan kami melalui virus corona pada saat ini yang masih ada. Kami mohon kepadamu, kami yakin dan percaya bahwa virus ini akan berlalu di atas kuasa Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Kami sangat bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau berkati pemerintah dari pusat hingga ke pelosok. Biarlah pemerintah boleh memerintah dengan baik. Terlebih kota Tarakan yang kami cintai ini. Biarlah pemerintah boleh memerintah dengan baik. Terlebih kami tetap senantiasa bebas dan damai sejahtera memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Engkau berkati kami semua.
di dalam setiap langkah kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ampuni salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikianlah renungan firman Tuhan pada saat ini yang saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan mengambil bahagian yang terbaik dalam kehidupan kita dan berbuah baik. Salam sehat untuk kita semua. Shalom. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku.